Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Nuran Fazri dari Prodi Analis Kesehatan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia analitik dan reagensia dasar. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu alat keamanan dan keselamatan kerja. Laboratorium merupakan tempat kerja yang memiliki potensi bahaya karena di laboratorium tersimpan banyak zat-zat kimia yang dapat menimbulkan ledakan atau reaksi panas dari peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, pekerja di laboratorium atau peneliti harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Untuk laboratorium, alat pelindung diri yang dapat digunakan yaitu, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat pelindung diri yang dapat digunakan di dalam laboratorium. Untuk alat pertama yaitu ada jas laboratorium, berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, ada kacamata laboratorium. Kacamata diperlukan di laboratorium untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Kacamata tersebut ada dua jenis, yaitu clear safety glasses dan clear safety glasses. Yang ketiga, ada sepatu laboratorium. Bukan digunakan sehari-hari. Sepatu untuk laboratorium dapat melindungi bahan-bahan kimia panas dan tahan dari tekanan tertentu. Yang keempat, ada pelindung muka. Pelindung muka digunakan untuk melindungi dari panas, api, dan percikan material panas. Pelindung muka biasanya untuk mengambil peralatan yang dipanaskan dengan autoclave. Yang kelima, ada masker laboratorium. Masker digunakan di laboratorium untuk melindungi hidung menghirup bau yang mengganggu atau menyengat dari reaksi kimia yang terjadi di laboratorium. Selain itu juga ada masker respirator, mempunyai fungsi yang sangat vital dalam menjaga udara yang masuk ke paru-paru kita. Masker ini menahan bahan-bahan bahaya seperti debu, kriminal, petrochemical, oil, gas, dan painting. Yang keenam, ada sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari cairan larutan kimia yang bisa menyebabkan kulit gatal, bahkan bisa menyebabkan kulit tangan melepuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa peralatan keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama, ada APAR, alat pemadam api ringan. Fungsinya, alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat ini berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Yang kedua, ada lemari asam. Lemari asam ini ada yang terbuat dari besi, stainless steel, dan pula ada yang terbuat dari kayu dengan lapisan khusus. Fungsi umum lemari asam adalah untuk menghindari percikan maupun gas dan aroma yang dihasilkan dari pencampuran beberapa bahan kimia yang dilakukan saat percobaan. Yang ketiga, ada sarung tangan.
berguna sebagai alat pelindung tangan ketika bekerja di tempat atau kondisi yang bisa mengakibatkan cedera tangan. Sarung tangan ini dibuat dari bahan sintetis, memiliki daya tahan yang lebih lama dari jenis sarung tangan lainnya. Glove sintesis memberikan perlindungan lebih baik terhadap bahan kimia dan biohazard. Yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa simbol keselamatan kerja, yaitu ada papan penunjuk daerah bahan kimia cair mudah terbakar. Jenis flammable dibagi menjadi dua, yaitu extremely flammable, yaitu amat sangat mudah terbakar, berupa gas dengan udara, memiliki titik nyala sangat rendah atau di bawah 0 derajat Celcius, dan titik rendah dengan titik didih awal di bawah plus 35 derajat Celcius, dan highly flammable, yaitu sangat mudah terbakar yang menghasilkan gas dan amat sangat mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan, memiliki titik nyala berkisar antara plus 21 derajat Celcius dan plus 55 derajat Celcius, yang mudah terbakar dengan api Bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan percikan atau bunga api. Yang kedua, ada papan petunjuk daerah tempat penyimpanan bahan kimia mudah meledak. Semua bahan kimia yang tergolong dalam tanda ini bersifat dapat meledak jika terdapat panas, percikan bunga api, dan guncangan atau gesekan. Jenis bahan peledak ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Bahan peledak dengan bahaya ledakan besar. Yang kedua, bahan peledak dengan bahaya peralatan tapi bukan ledakan besar. Yang ketiga, bahan peledak dengan bahaya kebakaran atau dengan hembusan kecil. Yang keempat, ada bahan peledak tanpa bahaya berarti. Yang kelima, ada bahan peledak yang tidak sensitif dengan bahaya ledakan besar. Yang keenam, bahan peledak yang sangat tidak sensitif tanpa bahaya ledakan besar. Itulah materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.